Oke baik, selamat pagi Semaba Suara. Jumpa lagi dengan saya Hendra. Pada kali ini kita dengan bintang tamu kita yang spesial, yaitu dengan Bapak Ahmad Wasis MPD sebagai Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 11 Samarinda. Nah, pada pagi hari ini kita nanti akan ngobrol santai bersama Pak Wasis, tentunya masih seputar dunia pendidikan juga, tetapi di bidang keahlian atau bakat minatnya murid ya. Nah, oke Pak Wasis, apa kabarnya hari ini Pak Wasis? Alhamdulillah Mas Hendra, ketemu lagi. Alhamdulillah hari ini sehat, kondisi ya, baik, sehat dan mendukung untuk udah sarapan kita. belum dari pagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang ulang tahun tadi. Oh, ada yang ulang tahun ya Pak ya. Jadi sarapannya di kantor apa di rumah? Tadi di kantor. Oh, di kantor. Oke Pak Wasis, kita hari ini ngobrol santai dulu Pak. Oke, sebelumnya terima kasih Pak udah hadir pada hari ini. Di sini kan sudah ada piala nih guys. Nah, ini bagi yang penasaran nanti piala apa nanti Pak Wasis bisa jelasin nanti ya. Oke Pak Wasis, namun sebelum kita ke piala ini Pak Wasis, saya ingin berbicara mungkin sedikit pemantik nih Pak Wasis. Pak Wasis kan ini sebagai guru dulu ya Pak ya. Guru kimia. Guru kimia Pak ya. Oke. Sebagai guru kimia tuh Pak Wasis biasanya nih Pak mungkin suka ngajarin siswa apa Pak atau murid apa Pak? Seputar kimia nih dulu nih Pak kita bicara Pak. Dulu mulai tahun 90 saya jadi guru kimia, tahun 90 guru kimia Pak, di PPU sana. Saya mengajak murid di dalam belajar kimia itu adalah pertama menyenangi gurunya dulu. Menyenangi gurunya. Berarti cinta guru Pak ya? Oh iya. Jadi guru itu ditunggu kehadirannya. Baik. Baru kita sebagai guru kimia jangan mengajari yang sulit dulu, yang menyenangkan. Jadi kimia itu yang sifatnya positif, menyenangkan, yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah, di kampung. Berarti Pak ya? Iya. Itu dulu. Baru kenapa bisa ada kue warna hijau, ada baju warna kuning, coklat. Itulah. Yang kedua ada yang racun, ada yang dilarang. Kenapa minum obat, ada tulisan sebelum makan, setelah makan, itu dulu. Oh, itu masuk di kimia Pak ya? Konteks hidup. Yang kedua, kenapa orang kalau habis olahraga itu ngos-ngosan terus minum langsung segar. Oh, itu masuk kimia juga Pak ya? Terus orang pingsan jangan dikerubuti, tapi berilah di ruang terbuka. Itu semuanya saya coba pendekatan seperti itu. Akhirnya dia menarik, baru masuklah ke konsep-konsep teoritis kimianya. Itu tadi sebagai guru kimia kan Pak. Nah, itu kan mungkin sebagai guru kimia ya itu adalah tugas pokoknya Pak Wasis nih. 30 tahun 30 tahun ya sebagai guru, sebagai ASN juga ya Pak ya. Nah, Pak, di dalam ASN atau sebagai tugas guru itu kan biasanya kita nggak cuma ngajar ya Pak ya. Biasanya kepala sekolah kita tuh ngasih kita tugas tambahan atau apa dan lain sebagainya ya Pak ya. Nah, sebelum kita ke SMA 11 kan sekarang Pak Wasis sebagai leader di SMA 11 nih. Kita mau flashback dulu nih Pak ya, beberapa 10 atau 20 tahun ke belakang. Tugas tambahan Pak Wasis ini sebelumnya apa sih selain guru kimia gitu Pak? Mungkin dari awal Bapak di PPU deh. Kalau di PPU langsung saya bulan pertama langsung dijadikan wali kelas. Jadi wali kelas yang dipegang wakil dilimpahkan. Jadi itu baru saya masuk teater. Ekskul teater untuk menemani dan bersedia tampil juga di acara kecamatan, acara kelurahan, acara ulang tahun sekolah tetangga, teater. Jadi pemeran antagonis sering. Jadi orang tua, jadi kiai, jadi pernah jadi orang preman. Sering itu mengenalkan diri bahwa saya ada di PPU. Ketika tahun pertama dipindah ke SMA 4 Samarinda, saya langsung dimasukkan tim oleh Waka Kurikulum karena saya belum punya wali kelas, belum dijadikan tim yang membantu dalam kepanitiaan semesteran, ujian sekolah dan sebagainya. Terus termasuk pembenahan lingkungan. Itu saya merasa saya diterima. Nah, kembali ke status guru kimia. Tugas tambahan yang saya berikan, yang diberi oleh atasan saya adalah saya tidak pernah memilih. Jadi mana yang diserahkan saya coba untuk laksanakan dengan baik, belajar, bertanya dan selalu sudah bagus enggak yang saya tanya, yang saya kerjakan. Artinya direfleksi juga, dievaluasi juga Pak ya. Terus saya selalu minta izin untuk misalnya sebagai guru kimia itu bagaimana kalau anak supaya senang kimia maka diberi lebih. Jadi saya mengadakan bimbingan di luar teori. Jadi prakteknya itu
sore sampai malam di Artinya sekolah. di luar jam sekolah iya, Pak ya. Oke, saya ajak anak-anak untuk belajar tentang pH, belajar tentang apa itu namanya larutan, tentang elektrolit. Jadi dia tahu, oh ya kenapa kok orang bersandar di pohon ketika hujan bisa kesetrum, orang main bola di lapangan bisa kena kesetrum. Saya ajari ini loh penyebabnya. Ada elektrolit, ada ion positif, ion negatif yang beredar di dalam tubuh kita. Baik. Itu. Baik, terima kasih Pak Wasis. Mungkin tadi itu banyak guru kimianya. Banyak guru kimianya masih Pak ya. Nah, sekarang nih Pak, saya kan beberapa tahun kemarin itu kan kenal Pak Wasis ya, sebelum Pak Wasis di SMA 11 ini terkenal sebagai guru olahraga Pak. Nah, mungkin Pak Wasis pernah dengar nih. Jadi Pak Wasis ini bukan guru kimia guys, terkenalnya guru olahraga. Karena sering di lapangan sepak bola, sering di lapangan futsal, bawa tas, bawa ransel, bawa air minum, bawa bola, bawa rompi. Nah itu gimana tuh Pak? Nah itu coba ceritakan dulu Pak. Panjang tapi kita singkat aja. Ketika saya guru kimia banyak tidak berhasilnya membina Olimpiade Kimia Cerdas Cermat, banyak kalah dengan SMA sebelah atau SMA lawannya SMA 4. Kapan saya bisa berbakti sekolah ini dan bisa dekat dengan anak-anak? Kebetulan saya awalnya jadikan pembina OSIS. Ya selain konsentrasi pembina OSIS itulah kesempatan untuk uji nyali. Bagaimana seorang pembina OSIS yang membawai eskul saat itu 18 eskul. Saya harus milih eskul mana yang saya harus ikut. Pertama eskul yang bersifat akademik saya tidak berhasil. Akhirnya saya sebagai pembina OSIS beralih ke eskul non akademik. Saya bersama beberapa orang guru mendirikan eskul bola dan bola pertama. Bola Pak ya. Bola tahun 93 itu. Langsung kirim tim, dibina, dikumpulkan anak-anak yang punya potensi yang hari-hari mengganggu KBM guru. Artinya anak-anak punya kelebihan energi itu pasti mengganggu. Iya betul. Gendang-gendangan, nendang kursi, meja dibalak-balik, akhirnya kita salurkan di eskul bola sebelum ada futsal. Itulah awalnya saya dikenal seakan-akan saya guru olahraga. Itu pun wali kota pun adik berapa tahun ngajar olahraga. Tertawa, bukan kok saya guru kaget. Kok bisa ya? Selain itu saya hobi nonton bola, hobi nonton badminton. Itulah pergerakan saya. Akhirnya setelah munculnya eskul futsal SMA 4 langsung tancap gas. Kalau saat itu futsal berdiri itu voli mulai redup, tenis meja redup, basket redup SMA 4. Jadi kita beralih ke futsal. Itulah mulai ada nama. Saya bagian dari tim itu sebagai official, sebagai manajer dengan teman-teman guru lain. Jadi kita menyalurkan anak itu supaya mereka punya kebanggaan selama hidupnya di sekolah. Oke Pak. Itu. Jadi tadi berawal dari ngelihat anak-anak yang suka ganggu di jam KBM Pak ya, ternyata kelebihan energi Mas Hendra ya. Ternyata di situ punya kelebihan ternyata Pak ya, bisa dikembangkan melalui potensinya. Nah, oke tadi sekilas di SMA 4 kan Pak ya. Saya juga sudah tahu, mungkin warga-warga semua sudah tahu bahwa prestasi futsal SMA 4 itu sudah sangat terkenal sekali, bahkan bukan hanya setahun 2 tahun Pak, 13 tahun. Benar sekali Pak. Nah ini yang menjadi PR berat dan tentunya tantangan bagi Pak Wasis. Nah ketika Pak Wasis dijadikan sebagai kepala sekolah atau leader di SMA Negeri 11 ini kan tentunya orang bakal SMA 11 ini bahkan mendunia nih, bahkan sampai nasional dan lain sebagainya. Ternyata seiring berkembangnya perjalanan di awal tahun pertama, 2 dan ketiga belum kelihatan Pak. Nah sekarang Pak ini sudah ada piala nih Pak. Dan ternyata di akhir masa-masa pimpinan Pak Wasis itu sebagai pimpinan Pak Wasis ini berhasil membawa SMA Negeri 11 Samarinda nih ke tingkat nasional. Nah adakah Pak cerita menarik ataupun tantangan ataupun bahkan Bapak pernah merenung bagaimana nih caranya supaya SMA 11 dengan pemain yang ada bisa sampai nasional? Artinya Bapak membuktikan bukan hanya pada saat Bapak sebagai pembina dulu di SMA 4 ataupun guru, ternyata sebagai kepala sekolah pun di SMA 11 Bapak bisa membawa. Awal masuk memang banyak yang SMS. Ada pergeseran nanti kekuatan futsal. Awal masuk jadi kepala sekolah Pak ya. Komentar pertama dari saingan Samarinda yaitu SMA 3 Balikpapan dan SMK 1 Balikpapan. Langsung ini Pak Wasis pindah ke Semabas, berarti Semabas nanti ke depannya akan bagus futsal. Saya katakan insya Allah. Tapi awal masuk saya kan koordinasi sama pembina OSIS, kebetulan Mas Hendra sendiri. Saya koordinasi sama tim-tim eskul mana yang bisa dikembangkan. Ternyata potensial sekali. Tinggal bagaimana
tim Semabas ini meracik, meramu, memotivasi, terus mempercayai potensi anak. Disitulah anak perlu apa? Oh, perlu didampingi, perlu apalagi penampilan yang keren. Baik. Makanya awalnya kita seluruh eskul kita ajak untuk bicara kan, refleksi apa selama ini yang sudah Anda perbuat dan apa yang Anda perbuat dan perlu dukungan apa. Baik. Itu merenung saya. Tahun pertama memang berat untuk mengubah pola bahwa anak eskul itu biar jadi tidak bisa, harus ada guru yang mendampingi, mensupport. Makanya saya salut Mas Hendra sebagai orang muda, Mas Hendra pembina OSIS, itulah saya bangga. Saya ada harapan cerah. Tinggal tim ini, khususnya tim futsal ini siapa pelatihnya. Ternyata saat itu pelatihnya tidak ada ikatan guru di sini. Ada, Pak, ini benar. berat sekali memang. Saat itu tidak ada. SMA 4 pelatihnya dulu guru. Benar. Yang alumni. Benar. Alumni Semapa. Dan stay setiap hari di situ, Pak, ya. Iya, disitulah kita terlibat langsung pembinaan mental anak. Terus apa masalahnya di kelas? Anak-anak kalau habis main bola pasti ngantuk. Benar. Dimotivasi bahwa hormati guru, hormati KBM lain, karena sepak bola atau futsal itu hanya salah satu eskul, bukan mapel. Jadi membedakan mana mapel penjas dan olahraga, mana mapel lain dan mana eskul. Ini mengubah image berat memang. Benar, Pak. Jadi ada anak itu seakan-akan kalau sudah top di futsal atau di basket, ada di ini langsung selesai semua. Bangga, tidak. Pak, ya. Makanya didekati dulu anak-anak futsal ya kan. Benar. Kita coba kolaborasi, guru diundang, diajak ngomong, dukung anak. Akhirnya tahun kedua saya menemukan kerangka sudah. Anak-anak perlu motivasi, perlu dukungan real di lapangan. Baik. Saya hadir bersama sampean, semua guru bersama wakil yang lain hadir di lapangan mendukung. Kalau menang itu biasa. Benar. Tapi progres yang terpenting. Ya, progres. Sama jangan lupa mengamati bibit-bibit yang akan masuk ke SMA 11. SMA 11, SMP sekitar. Kalau perlu dijemput bola. Benar. Anak-anak yang kader itu kan berhasil. Tahun ketiga kan mulai panen, mulai bisa bersaing dengan Semapa, bersaing dengan Medika, bersaing dengan lain-lain sekolah yang dulunya sebelum Covid memang dominasi Semapa. Ketika Covid kan merata, benar. Dan kegiatan tingkat nasional berhenti futsal. Itulah terakhir Semapa juara kan. Tahun keempat baru kita mulai panen, juara liga, liga futsal, juara piala ini sampai 4 kali. Banyak, Pak, ya, itu benar. Saya langsung kenapa bisa begini, berarti kolaborasi menghasilkan kekuatan prestasi yang luar biasa dan Tuhan mengabulkan. Akhirnya motivasi saya merenung selanjutnya, kalau saya dulu sebagai ofisial Semapa bisa membawa tim nasional, mengapa untuk saya sebagai polos tidak? Makanya saya ajak runding Pak Seldi sebagai pelatih, saya ajak runding wakil lain, saya ajak runding pembina OSIS, wakil siswan Mas Hendra sendiri, bagaimana caranya. Akhirnya kita punya strategi khusus yang mungkin sekolah lain pernah melakukan tapi tidak terus. Kita tetap menjemput bola, mencari kader anak-anak yang memang kepingin masuk Semabas dengan jalur prestasi. Non akademik futsal. Alhamdulillah 2 bulan dibina oleh Pak Seldi dan Mas Hendra menunjukkan luar biasa. Memang 6 pertandingan kita gagal 4 kali, 2 kali berhasil. Baru yang terakhir ini di Piala Gubernur kita gagal 8 besar. Itu renungan. Benar, Pak. Di Piala Eksis kita 8 besar juga, renungan Pak. Kita meskipun kita pernah juara Liga Futsal tahun 2024 tidak menjamin karena sudah berubah pemainnya. Posisinya udah berubah, Pak, ya. Okay. Alhamdulillah dengan masuknya anak-anak baru dari SMP yang mempunyai kader futsal, Mas Hendra bersama Pak Seldi dan tim futsal lainnya berhasil membawa piala juara 1 ini, yaitu Futsal Series Region Samarinda tahun 2025. SMA 11 berhasil 27 tahun menunggu menjadi juara 1 dan pertama kali, Pak. Pertama kali dan sekaligus mengubah image bahwa Semapa bisa dikalahkan. Siap. Nah ini luar biasa. Saya ikhlas Semapa dikalahkan dan saya bangga Semabas yang menang. Baik. Kenapa? Karena logis. Meskipun Semapa orang tua minta doa ketika final, ya saya berdoa tetap untuk Semabas. Saya bangga sampai masuk final bersama Semabas, tapi saya lillahi ta'ala 100% untuk Semabas. Makanya Tuhan mengabulkan doa kita ini lebih cepat dari apa yang kita duga. Awalnya kita sepakat target 2 tahun atau 3 tahun. Benar, karena anak-anak kan perlu pembinaan proses. Iya, baru umur 15 kelas 10, 9 orang bisa membawa ini. Alhamdulillah tanggal 28 kita berangkat, 29 main sama Bengkulu. Mohon doanya kepada warga Semabas, orang tua semuanya, warga Samarinda supaya kita mengharumkan
kota ini dan Kaltim seperti SMA terdahulu yang mendahului SMA 11. Dan ini kerja bareng luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Sama-sama, Pak sebagai kepala sekolah pada saat malam itu hanya satu yang saya ucapkan pada Allah, syukur alhamdulillah Allah telah mengabulkan, makanya saya langsung sujud syukur. Itu cara saya mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada diri saya sebagai kepala sekolah, diri saya sebagai pribadi, dan tim futsal sebagai institusi yang saat ini eskul futsal ini lagi booming. Mbak. Lagi banyak kegiatan yang sampai kalau sekolahnya enggak punya tim yang banyak enggak bisa ikut itu. Iya, Pak. Bahkan seminggu bisa main 3 kali nih, Pak. Seminggu 3 kali 3 event. Iya, benar. Hari ini minggu ini 4 malam. Hari ini mungkin ada main juga, Pak ya? Iya, hari ini main. Oke, terima kasih Pak Wasis. Itu cerita. Sebelum kita di closing statement nanti, Pak, satu aja dari saya, Pak. Pak Wasis pernah nyangka nggak sih bakal dapat piala ini, Pak, gitu? Maksudnya ada nggak kalau menyangka, kalau Allah pasti atau Tuhan pasti kalau berkata jadi maka jadilah, Pak. Tapi kalau Pak Wasis sendiri, Pak, menyangka nggak sih? Saya realistis. Target yang disampaikan oleh Mas Hendra sebagai manajer dan pelatih Pak Seldi mengatakan, Pak, ini kita target di futsal series ini 8 besar kan? Iya. Mohon dukungan, Pak, nanti pengerahan supporter supaya anak-anak tidak kalah di 8 besar dari event yang lain. Iya. Itu saya ikut realistis karena murid kita 9 orang dalam tim itu kelas 10 masih, Pak, ya? Kelas 12-nya cuma 3, sisanya kelas 12 cuma 3, sisanya kelas 11. Dari situ saya, tapi inilah kekuasaan Tuhan. Benar, Pak. Bicara lain. Kita target 8 besar lewat. Terus 4 besar lewat. Apalagi ya kita berdoa pada Allah, meskipun tantangan berat adalah kekhawatiran supporter sama tim Semabas, doa saya untuk siapa ya, gitu benar, ya. Pak, benar. Tapi saya sudah berjanji di grup maupun di rapat, saya lillahi ta'ala 100% untuk Semabas. Karena karena tidak mudah ya, Pak, hampir 30 tahun di SMA 30 tahun di Semapa. Yang kedua 13 tahun menangani sampai tingkat nasional 13 kali. Dan langsung sekarang menjadi pesaing utama. Jadi tentu tidak menyangka, Mas. Namun saya realistis. Tapi itulah rasa sujud syukur saya karena Allah memberi lebih cepat dari apa yang kita rencanakan. Itulah Allah, kekuasaannya la haula wala quwata illa billah. Oke, terima kasih Pak Wasis. Nah, jadi gitu guys. Jadi semuanya itu perlu kolaborasi, perlu dukungan dari semua pihak ya, Pak ya. Jadi kita tidak bisa kerja sendirian. Ya mau prestasi apapun itu, mau futsal, mau olimpiade, mau non akademik atau basket, akademik yang lain, basket itu perlu yang namanya kolaborasi. Insya Allah Tuhan itu pasti mengabulkan doa-doa kita. Nah, jadi tadi sudah disampaikan Pak Wasis ya bahwa untuk mendapatkan piala ini tidak mudah, butuh waktu 5 tahun Pak Wasis sebagai leader di sini. Perlu membangun pondasi, kemudian kerangkanya. 27 tahun umurnya Semabas. Benar, Pak, 27 tahun SMA 11 baru pertama dapat piala yang bisa lolos sampai ke nasional. Nah, jadi perlu adanya pondasi ya, Pak ya, doa orang bersama, kerangka tim, selalu menganalisis, menganalisis, merefleksi benar. Dan tentunya bukan hanya ini saja ya. Ini adalah salah satu saja prestasi yang diraih Pak Wasis selama menjadi kepala sekolah. Prestasi-prestasi yang lain itu sudah banyak sekali, baik akademik maupun non akademik. Olimpiade juga sudah ada, basket sudah ada, Pak ya, bulu tangkis sudah ada, semuanya sudah ada. Insya Allah Pak Wasis sebagai kepala sekolah menurut saya pribadi itu sudah lengkap banget untuk di bidang kesiswaan untuk prestasi anak-anak ya, Pak ya. Kita tentunya harus berbangga dan juga bersyukur memiliki leader seperti Pak Wasis. Terima kasih Pak Wasis sekali lagi atas kehadirannya. Semoga dimanapun nanti Pak Wasis berada selalu mengingat SMA Negeri 11 Samarinda, Pak. Insya Allah Semabas selalu di hati. Siap. Mungkin ada kalimat terakhir, Pak, untuk podcast kita pada hari ini, Pak, untuk khususnya untuk futsal Semabas dulu. Sesuai dengan moto kita ceria ya. Juara 1 ini tidak bisa diperoleh kalau tidak ceria. Benar. Ceria itu kan cerdas, empati, atau reflektif, terus inovatif dan agamis. Selain itu juga kita selalu jangan bahwa dunia ini segala-galanya. Berarti ada kekuatan spiritual yang harus kita sadar bahwa semuanya berkat ridhonya Tuhan, terus kuasanya Tuhan. Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Pak Wasis. Itulah tadi dari Pak Wasis. Tetap semangat untuk warga Semabas. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Selalu berprestasi, selalu ceria. SMA Negeri 11 Samarinda. Amin. Maju bersama, hebat semua. Ceria. Oh iya. Terima kasih Pak Wasis. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Hendra, pada tim semua ya. Cocok aja ya.